Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yuliana Rahayu Saputri. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur, dan di sini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa siswa mengenai pandangan mereka terhadap pembelajaran sejarah. Ya baiklah, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Mohon maaf Kak, atas nama siapa? Halo, perkenalkan nama saya Frade Anam, biasanya dipanggil Dea. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmat Oktavian, biasa dipanggil Rahmat. Nama saya Yusri Anjeli Mayansari. Dengan Muhammad Zamzidi Akbar. Langsung saja pada pertanyaannya ya Dea. Menurut Anda, mengapa sih siswa sekarang ini banyak yang kurang tertarik atau kurang berpartisipasi dalam pembelajaran sejarah? Menurut saya, kenapa sih banyak sekarang siswa-siswi yang kurang tertarik dalam pembelajaran sejarah? Itu karena pembelajarannya itu yang cukup monoton dan kadang tidak begitu relevan dalam kehidupan nyata para anak-anak. Karena seperti yang kita tahu, anak sekarang itu suka dengan teknologi dan hal-hal baru gitu. Jadi mereka ingin ada hal-hal yang membuat mereka itu tertarik seperti teknologi. Mungkin karena bahasa yang digunakan sih Kak, bahasanya tuh baku dan lebih membosankan sih Kak, itu aja sih. Menurut pendapat saya, mengapa banyak sekarang siswa ini yang kurang berpartisipasi? Karena zaman sekarang ini kita sudah berkaitan dengan teknologi, maka sejarah yang dulu-dulu itu kan juga sering nih. Misalnya kita sekarang kan saya kelas 11. Sedangkan pembelajaran atau topik pembahasan di kelas 11 itu saling berkaitan dengan yang kelas 11, di SMP pun juga begitu. Jadi mungkin siswa itu berpikir gini, oh itu kan aku udah tahu, mungkin aku gak usah lah nyari tahu lebih lanjut lagi, cukup yang itu aja. Sedangkan meskipun topiknya itu mungkin saja penjabarannya lebih luas, teorinya lebih luas, tetapi karena mereka hanya menyimpulkan seperti itu, jadinya mereka udah malas belajar sejarah lagi, kan cuma gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan juga. Mungkin kalau sejarah kan ini pengalaman yang dulu-dulu gitu dak. Jadi siswa sekarang tuh kurang minat untuk dengar kan sejarah kan untuk belajar ini kan cuman cerita baik gitu. Jadi kalau murid tuh biasanya agak bosan gitu. Ya baik, untuk pertanyaan selanjutnya Dea, apa sih kendala yang paling sering Anda alami pada saat belajar sejarah dan bagaimana cara Anda dalam mengatasi kendala tersebut? Kalau kendala dalam pembelajaran itu kebetulan di sekolah kami itu tidak diperkenankan untuk membawa handphone, dan itu bisa menjadi kendala terbesar sih, soalnya di dalam buku sendiri kan itu tidak terlalu detail penjelasannya. Jadi kami para siswa itu biasanya bingung ini mau cari sumber informasinya kemana, sedangkan di perpustakaan juga buku-buku tentang pembelajaran itu gak banyak gitu Kak. Jadi sumber informasinya sih Kak sedikit. Kalau kendala ya, nah berhubung di sini nih di sekolah ini kan tidak diperbolehkan membawa handphone. Nah juga untuk kalau materi dalam buku itu kurang lengkap gitu Kak. Jadi mungkin karena itulah minim informasi, itulah kendalanya Kak. Kendala yang saya sendiri alami saat belajar sejarah di kelas itu tentunya sama sih dengan teman-teman saya, karena belajar sejarah itu pasti kita berkaitan dengan masa lampau. Dan jika guru tersebut menceritakan nih tentang sejarah tersebut, pasti kan kita kurang ada bayangan kan, dan seakan-akan jadinya dibacain dongeng. Jadi siswa itu sering ngantuk kan kalau belajar sejarah. Ngapa sih kalau belajar sejarah itu sering ngantuk? Ya, karena guru itu menjabarkan tapi kayak langsung tanpa ada bayangan gitu, ngasih bayangan kalau dulu tuh gini, seharusnya gitu kan, tapi guru tuh hanya berkaitan sama teori, jadi tuh kayak langsung baca sampai selesai gitu. Maka dari itu kami tuh sering bosan, dan cara saya mengatasi sendiri, saya sering bertanya nih, Bu, kira-kira contohnya, kira-kira kalau misalnya terkait topik ini, kira-kira bayangannya nih, bayangan terhadap itu gimana Bu? Ataukah di zaman itu sudah ada ini kah, karena kan masa lampau sama yang sekarang ini sangat berbeda. Jadi mungkin saya bisa kaitkan dengan yang zaman sekarang. Kendala sih kayaknya belum ada lah. Ya baik, terima kasih Dea. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda,
Apakah dengan mendengarkan cerita sebuah pengalaman dari orang tua misalnya ataupun nenek dapat membuat Anda lebih tertarik dalam memahami sejarah? Iya sih Kak, karena kalau sejarah misalnya dari orang tua, nenek itu kan mereka biasanya menjelaskan dengan bahasa sehari-hari. Jadi kita juga lebih tertarik, lebih paham, juga lebih menarik sih karena sambil cerita gosip gitu. Kalau itu iya sih Kak. Soalnya kan kalau nenek yang cerita tuh biasanya pakai bahasa sehari-hari, jadi lebih enjoy gitu. Jadi kita mudah lah memahami cerita-cerita sejarahnya. Ya, itu saya sangat tertarik kalau bercerita, mendengarkan cerita nih dari orang tua atau nenek saya. Karena zaman dulu itu belum ada teknologi, jadi pastinya tentu mereka itu bekerja, melakukan aktivitas sehari-harinya itu dengan kerja keras ataupun tenaga. Kalau sekarang kan cuman main komputer nih, ketik-ketik udah selesai gitu kan. Kalau dulu kan kita kayak banyak sawah dulu kan itu menggunakan tenaga. Kalau sekarang kan udah ada alatnya nih. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh lebih seru karena vibes-nya itu lebih dapat ketimbang zaman sekarang yang serba teknologi. Orang tua kan sering memang cerita dah. Kalau pendapat aku, kalau cuma cerita kayak gitu gak tertarik sih Kak. Soalnya kita kan hidup di sekarang kan modern dak. Ya. Jadi kalau dengar kayak gitu tuh jadi kayak mana ya, kayak bosan baik Kak gitu. Apakah guru di sekolah Anda pernah membuat kuis dalam pembelajaran sejarah? Dan menurut Anda, apakah kuis tersebut menyenangkan atau materinya lebih mudah untuk dipahami? Kuis biasanya itu guru pertama itu menjelaskan dulu materi. Misalnya kalau untuk kuis itu habis satu bab, kita udah belajar semuanya satu bab, guru akan memberikan kuis. Jadi sistem kuis ini bisa buat kita jadi lebih tertarik sih, juga jadi lebih inget gitu, karena kan deg-degan tuh ditanyain satu-satu gitu, ditunjuk. Jadi kami juga lebih tertarik gitu Kak. Untuk kuisnya sih ada. Itu biasanya habis materi guru ngasih kuis ke kita. Yang menarik sih menarik Kak. Cuman karena informasi yang minim tadi tuh kita jadi kurang pemahamannya. Tapi dengan itu mungkin kita buka-buka buku kan. Nah itulah keuntungan kita, jadi mudah hafal, jadi paham lah gitu. Sedikit-sedikit. Ya, untuk kuis itu mungkin tidak sering, tapi beberapa kali selama saya sekolah, terutama di SMA ini pernah melaksanakan sesi tanya jawab atau kuis. Nah, saya sangat tertarik karena misalnya kalau ada kuis itu pasti semua itu bakal fokus, oh aku nanti ditanya nih, atau nanti misalnya kalau aku nggak nanya, aku nggak jawab, itu pasti nanti aku nggak dapat nilai. Jadi siswa itu lebih fokus. Kalau sejarah kalau di sekolah ini dah ya, kalau sejarah belum ada sih Kak. Kalau kuis dari kayak saya kelas 1, kelas 2 belum pernah. Tapi enggak tahu lokal lain Kak. Kalau lokal aku enggak ada belum. Menurut pendapat Anda nih, apakah guru di sekolah Anda sudah efektif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sejarah? Jika iya, contohnya itu seperti apa dia? Untuk teknologi sendiri di sekolah kami biasanya kami menggunakan LCD dan proyektor gitu. Jadi guru menjelaskan itu sambil memperlihatkan mungkin PowerPoint ataupun video-video singkat yang menarik gitu Kak. Sudah Kak, biasanya guru tuh nggak cuman materi doang, jadi biasanya pakai proyektor lah, PPT gitu, jadi visualisasinya lebih dapat Kak. Sudah mulai dilaksanakan oleh guru-guru di SMA. Seperti misalnya nih, kan bosan kan, siswa itu pasti bosan kalau teori, sedangkan tidak ada gambaran nih masa lampau itu seperti apa sih. Kalau cuma dengar cerita kan kita bayangin kan beda dengan pikiran yang lain. Jadi misalnya kalau itu kami sering bilang nih, aku coba pakai PPT, jadinya tidak bosan juga kan. Terus kami juga kalau PPT itu kan pasti langsung nyambung karena langsung ke intinya. Sedangkan kalau teori kan kami memahaminya harus yang panjang dulu baru kami pahami gitu. Biasanya infokus sih Kak di sini. Kalau belajar sejarah misalnya kayak dengan Bu Lisa kemarin belajar tentang sejarah dak pakai infokus. Biasanya di labor. Bagaimana sih cara guru agar dapat menghubungkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa? Kehidupan sehari-hari guru misalnya menjelaskan materi. Beliau juga biasanya melibatkan kami secara aktif gitu, melakukan pendekatan. Jadi kami sering ditanyain
gitu. Jadi bukan guru bukan cuma sekedar menjelaskan, tapi kami juga dikasih kesempatan untuk berpendapat gitu Kak. Mungkin lebih ke guru bisa memberikan contoh nyata atau mungkin pendekatan kontekstual Kak. Soalnya kita pastinya guru-guru itu memberikan contoh kan. Mungkin di zaman dulu seperti ini, nah sedangkan zaman sekarang ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Jadi di situ kami bisa memahami, oh zaman dulu itu seperti ini, zaman sekarang ini. Kami kan kelas 1 kemarin kan nengok itu apa belum masuk SMA lah. Kami kan sudah nengok apa kakak kelasnya sudah ini study tour. Bila kami masuk, udah ada belum study tournya. Saat Anda mengerjakan soal esai mengenai sejarah, apa sih tantangan terbesar Anda? Nah, itu balik lagi. Jadi dari yang sudah saya jelaskan, sekolah kami itu tidak memperkenankan untuk membawa handphone. Jadi apalagi untuk esai gitu ya. Esai kan harusnya detail. Jadi sumber informasi yang minim itu membuat kami sangat sulit gitu Kak untuk paham dan juga benar-benar mengerti tentang materi gitu kan. Nah untuk esai ini kan Kak harusnya kan jawabannya lebih detail gitu kan. Nah karena di sekolah ini informasinya masih terbatas, jadi kurang aja Kak, itulah kendalanya. Kalau soal esai itu tantangannya memang besar sih, karena kan esai sama pilihan ganda nih. Kalau pilihan ganda kan di situ kan kita bisa mencocok-cocokkan. Sedangkan kalau esai kan itu harus kita cari teorinya dulu, ataupun kalau misalnya apalagi kan biasanya itu kan gurunya ngasih soal menurut pendapat Anda gitu. Terus pasti kami harus pakai naluri kami sendiri. Jadi tantangannya itu adalah kami harus ekstra nih kerja keras untuk mencari jawabannya. Nambah wawasan baik Kak. Kalau esai kan soal-soal ya Kak. Soal-soal itu kan jadi kita tahu, kita ngisi juga jawaban. Jadi kita tahu gitu. Topik atau materi sejarah apa yang sulit dipelajari atau sulit dipahami dan berikan alasannya dia. Topik sejarah, sejarah kerajaan Kak, itu susah buat Dea karena terlalu banyak tokoh-tokoh, terlalu banyak tanggal, terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang harus diingat gitu Kak. Jadi Dea cukup sulit untuk di topik sejarah kerajaan. Kalau materi yang sulit untuk saya sih kayaknya kerajaan lah Kak. Soalnya kerajaan di Indonesia ini kan lumayan banyak. Juga tokoh-tokohnya tuh banyak. Kita harus ngapal tanggal lahirnya lah, peristiwa-peristiwanya lah. Nah itulah Kak, susah. Oke, untuk topik pembahasan dalam sejarah yang sulit tuh baru-baru ini sih saya pelajari di semester 1 kemarin, itu tentang penjajahan. Sedangkan penjajahan itu kan di Indonesia ini banyak sekali, dari yang kolonial Belanda, yang Portugis. Di situ kami sulit membandingkan, oh yang ini segini, terus ini. Apalagi kan di situ kami harus menghafalkan nih tahun-tahunnya, terus tokoh-tokoh itu siapa saja yang terlibat, dan inti atau puncak dari peperangan tersebut itu seperti apa. Sejarah kerajaan sih Kak. Itu kan ada tahun-tahun. Tahun-tahunnya. Jadi itu kan banyak, kerajaan kita kan di Indonesia kan banyak juga Kak. Jadi itu kadang tuh bisa lupa juga kan, terlalu banyak gitu Kak. Ya baik, apakah pembelajaran sejarah lokal pernah diajarkan di dalam kelas? Jika iya, berikan contohnya, dan jika tidak, berikan alasannya. Sejarah lokal pernah sih, jadi guru saya pernah menjelaskan tentang perjuangan Sultan Taha itu di Jambi kan. Kalau itu pernah sih, kayak cerita pahlawan-pahlawan, terus ya sultan-sultan gitulah Kak, pernah lah itu. Untuk pembelajaran sejarah lokal mungkin itu tidak pernah. Menurut saya sih selama saya sekolah nih belum pernah diajarkan tentang sejarah lokal. Alasannya karena kami mengikuti dari bumbu, sedangkan di kurikulum Merdeka itu kan semuanya dalam buku UAS itu disatuin nih, jadinya bersifat nasionalis nih. Jadi untuk yang kayak daerah mungkin ada, tapi kalau untuk yang dari lokal dari kami itu belum pernah. Sejarah lokal kayaknya belum ada ya Kak. Iya, kalau di sini belum ada lah kayaknya. Kemarin tidak ada belum. Metode atau cara pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan minat belajar Dea dalam pembelajaran sejarah? Meningkatkan minat belajar itu dengan mengandalkan teknologi Kak. Jadi kita bisa
menjelaskan itu dengan hal-hal yang menarik kayak tadi PPT atau video singkat gitu. Jadi kami tuh lebih tertarik bukan hanya cuma baca tulisan yang banyak gitu, bukunya tebel-tebel, gurunya jelasinnya monoton gitu. Jadi pengguna teknologi sih Kak. Kalau saya sendiri sih lebih suka ke cerita ya kak. Cuman ceritanya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi lebih enjoy, lebih seru, lebih asik. Gitu kak. Mungkin metode pembelajaran yang menyenangkan kan, yang menyenangkan itu mungkin kami bisa nonton video nih. Jadi kan kalau nonton video kan mata kami agak cerah nih, nggak bosan lihat tulisan-tulisan semua. Terus misalnya PPT itu kami lebih senang karena kan dari backgroundnya, terus cara-cara penulisan yang mungkin di situ ada contoh gambarnya. Mungkin itu kak langsung ke nyatanya kayak itu kan. Ini kan Jambi ini kan ada sejarahnya lah. Kita langsung study tour. Kayaknya misalnya itu di Museum Jambi kan ada gitu. Langsung study tour langsung kayak kalau nyata tuh lebih seru lagi nengok iya realitanya kayak itu. Bagaimana caranya seorang guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam pembelajaran sejarah? Ini menurut saran Dea. Menurut saran saya sih guru harus lebih aktif sih Kak. Mereka harus melakukan penjelasan dengan cara yang mudah dimengerti, dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh anak-anaknya. Terus juga melakukan pendekatan kayak tadi tanya jawab sama murid-muridnya gitu. Jadi kami merasa ada koneksi gitu dengan guru. Jadi kami tidak bingung gitu kalau mau nanya kemana pasti ke guru. Mungkin guru harus lebih aktif sih kak ke siswanya, kayak nanya-nanya lah, lebih pendekatan gitu lah kak ke siswa. Saran saya untuk guru sebaiknya jika dalam pembelajaran sejarah bisa diselingkan nih. Mungkin hari ini teori, besoknya mungkin kita nonton video, setelah itu baru kita latihan soal. Karena biasanya kalau teori itu belum tentu semuanya paham, kecuali itu memang dilakukan kuis. Jadi kita bisa langsung tanya jawab. Jadi guru itu kan pasti tahu nih, oh ini udah paham, ini belum. Kan kalau menurut aku langsung ke ini baik kak, langsung ke intinya gitu. Ndak banyak ngomongnya gitu. Langsung iya ceritakan. Kalau sejarah kan banyak ceritanya. Jadi bosan kayak di sekolah tuh. Apakah siswa lebih aktif dibandingkan guru dalam pembelajaran sejarah di kelas? Tidak sih Kak, guru pasti lebih aktif dan lebih dominan dalam mengajarkan kami. Kalau itu sih ke guru kak lebih aktif. Kalau siswa ya kurang lah. Menurut saya yang lebih aktif itu adalah guru karena seperti yang pertanyaan nomor 1 tadi, kurangnya partisipasi siswa itu memang benar-benar merasa jenuh mungkin di kelas kan. Kalau sejarah sih ya aktif sih kalau sejarah. Cuman sama gurunya juga sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Dea, menurut Dea dalam pembelajaran sejarah, apakah ujian sebaiknya lebih menekankan pada pemahaman daripada pada hafalan? Sebaiknya lebih ke pemahaman Kak, karena orang yang paham itu mereka sudah pasti hafal. Nah orang yang hafal itu ya cuma hafalkan tapi nggak ada isinya. Jadi mereka belum tentu paham dan itu ya sia-sia sih Kak. Mungkin ke pemahaman sih kak. Soalnya orang yang paham pasti sudah hafal. Nah sedangkan orang yang hafal belum tentu paham. Menurut saya lebih penting itu untuk pemahaman. Jadi kita bisa menganalisis dulu nih, mengidentifikasi apa aja sih teori yang udah dijelaskan sama guru. Kita lebih kalau kita paham bisa untuk berkelanjutan. Jika kita menghafal dalam sekejap saja kita bisa lupa karena kita menghafal dan kita tidak memahami apa isi dari teori tersebut. Ujian kan kita belajar kan harus tahu apa materinya dulu. Kalau hafalan tuh mapel lain pun juga banyak gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Dea, menurut pendapat Dea atau saran Dea, bagaimana sih cara guru untuk dapat membuat gaya pembelajaran sejarah agar lebih menarik? Sejarah kita tahu anak sekarang itu sangat kurang tertarik ya Kak. Jadi seperti yang sudah dibilang juga harus lebih menggunakan teknologi, harus mengikuti gaya belajar anak zaman sekarang, mungkin dengan melihat tren-tren baru nih, mengenalkan ke mereka gitu. Jadi mereka gak bosen dan juga gak boring gitu kalau di kelas. Jadi lebih rame dan suasananya itu kalau bisa guru tuh mengayomi, juga gak marah-marah kalau pas lagi ngajarin. Itu sih Kak.
Ya, baik, terima kasih banyak Dea atas jawaban dan juga penjelasannya. Kalau untuk saya yang tadi sih kayak bercerita tapi menggunakannya bahasa sehari-hari, jadi lebih enjoy, lebih seru. Jadi kayak asik kayak gitu Kak, seru gitu kalau bahasa sejarah. Saran saya untuk guru-guru sebaiknya untuk pembelajaran sejarah itu bisa dilakukan dengan, karena kan sekarang kan kita zamannya udah canggih, mungkin kita bisa kaitkan dengan teknologi. Apalagi kan siswa ini kalau udah dengar teknologi apa tuh kepo kan. Nah, jadi mungkin bisa dikaitkan dengan teknologi seperti kita nonton video, atau bisa saja kita guru itu menampilkan bentuk PPT atau PowerPoint. Pakai teknologi sih kayak infokus gitu biar tidak bosan-bosan kan.